Ya, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik kita mulai. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan materi kita terkait membaca kitab Hilyatul Thalibil Ilm. Semoga pada kesempatan kali ini bisa berjalan dengan baik seperti yang sudah-sudah. Sekarang kita melihat dengan sesama ke layar. Seperti biasa kami akan membaca, kemudian mengartikan perkata, kemudian mengartikan secara tafsiriyah, kemudian mengangkat satu atau beberapa hal terkait dengan tata bahasa dan diakhiri dengan tanya jawab. Baik, kami mulai. Qala al-muallifu wa alaihi fahdhar nawaqidha hadhil adabi fa innaha ma'al ismi tuqimu ala nafsika syahidan ala anna fil akli illatan wa ala hirmanin minal ilmi wal amali bihi fa iyyaka wal khuyala'a fa innahu nifakun wa kibriya'u wa qad balagha min syiddati tawakki minhu inda salafi mablaghun. Sekarang kita lihat arti harfiahnya. Wa alaihi dan di atasnya. Fahdhar maka berhati-hatilah. Nawaqidha pembatal-pembatal hadhil adabi adab-adab ini. Fa innaha maka sungguh dia ma'al ismi bersama dosa tukimu ala nafsika tukimu akan menegakkan ala nafsika atas dirimu syahidan saksi ala anna atas bahwasanya fil akli di dalam akal illatan ada penyakit wala hirmanin dan atas terhalangnya minal ilmi daripada ilmu wal amali bihi dan mengamalkan dengan ilmu tersebut. Fa iyyaka maka jauhilah oleh engkau wal khuyala'a dan
keangkuhan. Fa innahu maka sungguh dia nifakun sebuah kenifakan, wa kibriya'u dan sebuah kesombongan. Wa qad balagha dan sungguh telah sampai min syiddati at-tawaqi dari kedahsyatan penjagaan, minhu darinya, inda salafi di sisi salaf, mablaghon sebenar-benar pencapaian. Itu adalah arti secara harfiah. Sekarang kita masuk ke arti tafsiriyah atau maksudnya. Wa alaihi, jadi qala al-mu'allif berkata, penulis buku Hilyatu Thalibil Ilmi, Asy-Syaikh Bakar bin Abdullah Abi Zaid, beliau meneruskan pembahasan terkait dengan perhiasan bagi penuntut ilmu yang kelima. Wa alaihi, dan di atasnya. Di atas apa di sini? Di atas merendah hati dan tidak sombong. Dan di atas adab ini, yaitu adab hendaknya seorang thalibul ilmi untuk senantiasa merendah diri, merendah hati dan tidak sombong. Fahdhar nawaqidh hadhil adab, maka hendaklah engkau wahai thalibul ilmi, wahai pencari ilmu, untuk senantiasa menjauhkan diri, mewaspadai dari pembatal-pembatal, dari penghancur-penghancur perusak-perusak adab-adab ini. Artinya, kalau di bagian kelima ini hendaknya seorang talibul ilmi dia merendah hati dan tidak sombong. Maka apa perusaknya? Yaitu sombong. Sombong, angkuh. Apa alasannya? Apa alasan daripada hendaknya seorang talibul ilmi menjauh daripada perusak-perusak adab ini? Alasannya fa innaha, maka sungguhnya perusak-perusak penghancur-penghancur adab-adab ini adalah ma'al ismi, di samping itu adalah merupakan perbuatan dosa. Jadi kalau seandainya seorang yang sombong, ya, seorang talibul ilmi dia sombong, dia angkuh, maka di samping perbuatan kesombongan dan keangkuhan ini adalah kategori dosa. Dan juga hal tersebut tuqimu ala nafsika syahidan, pembatal-pembatal adab ini akan menegakkan pada dirimu wahai talibul ilmi saksi, ya, saksi. Jadi pembatal-pembatal ini merupakan saksi bagi talibul ilmi untuk apa? Ala anna fil akli illatan, atas bahwasanya pada akal talibul ilmi, pikiran daripada pencari ilmu, ada penyakit. Jadi kalau seandainya talibul ilmi ini terjangkit penyakit sombong, maka kesombongan ini merupakan bukti bahwasannya akal dan pikiran si talibul ilmi ini ada masalah, ada penyakit.
Karena apa? Lagi-lagi kalau dikaitkan dengan ayat, in a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja bahwasanya yang takut kepada Allah daripada hamba-hambanya adalah para ulama. Ulama ini yang punya ilmu, talibul ilmi yang menuntut ilmu, ya, maka hendaknya jaringannya sehingga keluar dengan tiba-tiba. Harap dimaklumi adanya. Ini bagus suaranya ini. Saya teruskan. Tadi terputus dari mana tadi? Fa'innaha. Ada yang perhatikan terputus dari mana tadi? Ya, baik. Fa'innaha ma'al ismi. Ya. Jadi kita ulangi lagi dari wa'alaihi karena sedikit, enggak masalah. Wa'alaihi dan atas adab-adab ini, yaitu hendaknya seorang talibul ilmi dia bersikap tawadhu, merendah hati dan tidak sombong. Maka fahdhar nawaqidha hadhil adabi. Maka hendaknya engkau wahai talibul ilmi untuk menjauhkan diri daripada pembatal-pembatal, perusak-perusak adab-adab ini. Apa pembatalnya? Sombong, angkuh, congkak. Fa'innaha, karena sungguhnya pembatal-pembatal ini semuanya mal ismi, bersamaan dosa, atau maksudnya di samping perbuatan-perbuatan pembatal adab ini adalah merupakan perbuatan dosa. Juga tuqimu ala nafsika, dia akan menegakkan, mendirikan pada diri engkau wahai talibul ilmi syahidan, saksi atau bukti. Bukti apa? Saksi apa? Ala anna fil akli illatan, atas bahwasannya di akal, di pikiran si talibul ilmi itu ada penyakit. Jadi kalau seandainya talibul ilmi dia sombong, maka kesombongan ini adalah merupakan dasar, dalil, bukti bahwa akal si pelajar ini ada masalah. Karena memang seseorang semakin dia ilmu dia tinggi, maka hendaknya dia semakin dekat kepada Allah, semakin takut pada Allah, semakin mengaplikasikan ajaran-ajaran Islam, di antaranya rendah hati. Kalau sebaliknya semakin tinggi ilmu seseorang, kemudian semakin tinggi juga dadanya, kesombongannya, keangkuhannya, maka akalnya, pikirannya sedang ada penyakit, ada noda, ada masalah. Kemudian apalagi yang akan dibuahkan, dihasilkan daripada pembatal-pembatal adab ini. Jadi pertama, di samping dia dosa, ya, dia akan menjadikan saksi akan adanya penyakit pada akal si orang yang sombong tadi. Kemudian apalagi yang dihasilkan daripada perusak adab ini? Wa ala hirmanin minal ilmi wal amali bihi, dan atas terhalangnya, tercegahnya daripada ilmu dan pengamalan daripada ilmu tersebut. Jadi ketika seseorang dia sombong, maka sungguh dia akan terhalang daripada tambahan-tambahan ilmu yang lainnya, dan akan terhalang daripada mengamalkan ilmu yang lainnya.
karena sombong. Ketika seseorang dia sudah sombong, merasa paling tahu, ketika ada orang yang mengingatkan, ada orang yang memberitahu, karena tentu keilmuan seseorang bersifat relatif. Ketika seorang menyatakan saya telah paham semuanya, saya telah memiliki ilmu semuanya, maka kalau pernyataan seseorang merupakan pernyataan yang bersifat relatif, tidak menunjukkan kesempurnaan yang mutlak, yang hakiki. Karena al-kamal al-mutlak lillahi ta'ala. Kesempurnaan yang hakiki, yang mutlak hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika orang mendeklarasikan dirinya adalah orang yang paling hebat ilmunya, padahal sebenarnya ada orang yang lebih berilmu lagi. Inna fawqa dhi ilmin alim. Sesungguhnya di atas orang yang berilmu ada yang lebih berilmu lagi. Jadi ketika ada seorang yang memberikan ilmu tambahan kepada orang yang sombong ini, maka orang sombong ini akan menolaknya karena merasa dirinya adalah lebih hebat. Kalau kita melihat sejarah daripada iblis ya, daripada iblis ketika disuruh sujud kepada Adam alaihissalam, ya, maka apa alasan dia nggak mau sujud? Adalah sombong. Dia menyatakan bahwasanya dirinya adalah lebih baik daripada Adam. Dirinya menyatakan dia lebih baik daripada Adam karena dia diciptakan daripada api, sedangkan Adam diciptakan daripada tanah. Menurut setan, iblis, api dengan tanah hebat api. Menurut si iblis, ini merupakan keangkuhan dia. Jadi di mana-mana kapan sombong akan menolak masukan orang lain. Kita teruskan, fa iyyaka wal khuyala'a. Maka berhati-hatilah engkau. Maka jauhilah oleh engkau wal khuyala'a, dan kesombongan, keangkuhan. Fa innahu nifaqun wa kibriya. Karena dia, kesombongan ini adalah merupakan sebuah kenifakan, sebuah kemunafikan, dan sebuah kesombongan. Kenapa dikatakan nifak? Kesombongan, kenapa dia dikatakan dengan nifak? Dengan kemunafikan, dengan kenifakan. Karena jelas, ketika seseorang dirinya merasa hebat, merasa berilmu, merasa apa yang lainnya, merasa lebih daripada yang lainnya, maka dia akan menampilkan dirinya melebihi yang sebenarnya dia punya. Kita lihat contoh kasus Fir'aun di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun karena dirinya adalah punya kekuasaan yang hebat, punya bawahan yang tangguh, dan bahkan sejarahnya Fir'aun ini kena penyakitnya jarang sakit. Maka apa? Dia mulai angkuh, sombong. Ya, karena ketika seseorang dia diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kelebihan daripada yang lainnya, kadang kelebihan ini akan menyeret dia kepada kemurkaan Allah. Apa yang diucapkan oleh Fir'aun ketika Allah berikan kekuasaan pada dia? Dia menyatakan perkataan yang sangat-sangat tidak pas dinyatakan oleh seorang manusia yang lemah. Dia menyatakan, dia berikan dalam Al-Quran, Ana rabbukumul a'la. Fir'aun menyatakan, saya adalah Rob kalian, Tuhan kalian yang paling tinggi. Ini pernyataan Fir'aun. Merasa dirinya hebat, raja, ya, tidak ada yang bisa menantang dia. Dia menyatakan, Ana rabbukumul a'la.
sayalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Kemudian pernyataan yang kedua yang juga sama, tidak layak diucapkan oleh seorang manusia yang penuh dengan kelemahan. Dia menyatakan, ma'alim dulakum min ilahin ghairi. Tidaklah saya mengetahui bagi kalian dari Tuhan selain saya. Artinya apa? Fir'aun mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Dia menafikan, dia meniadakan semua Tuhan selain dia. Kita lihat lagi kesombongan yang dimiliki oleh Korun. Korun, ya Allah berikan kepada dia harta yang banyak. Apa ucapan dia terkait dengan hartanya? Ini diabadikan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama utituhu ala ilmin indi. Bahwasannya saya diberikan itu semuanya dalam kurung harta yang saya miliki apa berdasarkan ilmu yang saya punya. Atau bahasa mudahnya, karena saya ini pintar, saya punya ilmu, maka wajar. Maka saya punya kekayaan yang banyak. Nah ini, sombong lagi. Maka hendaknya kita untuk mengingat-ingat kejadian Firaun dengan Qarun, di mana kesombongannya bukannya mengekalkan dia dengan apa yang mereka punya, tapi malah apa? Kita lihat akhir daripada orang-orang sombong di antaranya adalah Firaun dengan Qarun, akhirnya apa? Hancur. Akhirnya binasa. Firaun kita lihat sejarah akhirnya adalah dibenamkan ke dasar lautan. Dibenamkan ke dasar lautan. Ketika Firaun dengan bala tentaranya mengejar rombongan Musa alaihissalam bersama Bani Israel. Ketika dikejar melewati lautan terbelah, ketika Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel sudah melewati lautan ini, maka apa? Firaun dengan balantarannya di tengah lautan langsung jalan yang asalnya bisa berjalan dibenamkan lagi menjadi lautan sehingga mereka semuanya binasa dan Firaun langsung didorong sampai ke dasar lautan oleh malaikat Jibril. Qarun juga akibat kesombongannya apa? Akhirnya dibalikan tanahnya, dibenamkan tanahnya, dihancurkan dia dan apa yang dia punya. Nah, maka hendaknya talibul ilmi dan seorang mukmin, seorang muslim untuk senantiasa menghindari daripada sifat kesombongan. Alangkah mulianya, alangkah indahnya sikap daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam kurang apa lagi? Kalau dibanding-bandingkan dengan Firaun, dengan Qarun, daripada apa yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman tentu jauh. Nabi Sulaiman lebih tinggi dari mereka. Kenapa demikian? Nabi Sulaiman memiliki pasukan yang hebat. Termasuk pasukannya adalah jin. Orang-orang soleh, orang-orang hebat. Dan bahkan Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan beberapa hewan. Kita lihat ketika kejadian Nabi Sulaiman menginginkan ketika kerajaan Ratu Balkis untuk dipindahkan ya ke arah dekatnya, ke dekat istana Nabi Sulaiman.
Ketika bermusyawarah, Nabi Sulaiman ingin agar memindahkan. Maka ada yang mengusulkan. Siapa yang mengusulkan? Jin Ifrit namanya. Ifrit. Biar saya memindahkan kerajaan Ratu Balkis sebelum engkau bangkit daripada tempat duduk engkau, wahai Nabi Sulaiman. Jadi Jin Ifrit ini mampu memindahkan kerajaan Ratu Balkis ke dekat kerajaan Nabi Sulaiman sebelum Nabi Sulaiman tegak dari tempat duduknya, sebelum berdirinya Nabi Sulaiman dari kursinya. Kemudian ada orang soleh, bukan jin. Ada orang soleh tegak. Dia menawarkan, kalau mau biar saya akan memindahkan sebelum matangku wahai Nabi Sulaiman berkedip. Sebelum matangku wahai Nabi Sulaiman berkedip. Nah ini adalah yang dibawa naungan Nabi Sulaiman, orang hebat. Apa ucapan Nabi Sulaiman terkait dengan apa yang dia miliki? Dia menyatakan, hadza min fadli rabbi. Ini adalah termasuk daripada karunia Rob saya. Jadi dia mengaitkan apa yang dia punya adalah dengan Allah Azza wa Jalla. Bukan menyatakan saya pintar, hebat, saya miliki, wajar saya punya ini semuanya. Atau saya. Tapi Nabi Sulaiman tidak. Dia mengaitkan dengan Allah Azza wa Jalla. Dan memang seorang muslim, seorang mukmin, talibul ilmi hendaknya segala tingkah lakunya untuk mengaitkan semuanya dengan Allah Azza wa Jalla. Berjanji tidak lupa mengatakan insya Allah. Meskipun seseorang dia tepat waktu, tetap semuanya adalah ya yang punya kepastian hanya Allah Azza wa Jalla. Karena la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan yang dimiliki oleh seorang hamba kecuali diberikan bantuan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita teruskan wa kibriya dan kesombongan. Jadi keangkuhan seseorang itu juga merupakan kesombongan. Kesombongan yang di sini yang dimaksudkan adalah seperti yang diucapkan oleh Nabi alaihissalam dalam hadisnya. Ketika dinyatakan ya artinya kurang lebih siapa yang ada dalam hatinya seberat zarrah biji daripada kibrun, maka tidak masuk surga. Nabi ditanya, apa itu kibrun? Apa itu sombong? Dijawab, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Kibr, sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi kapan angkuh, tentu dia akan sulit menerima kebenaran dari orang lain dan dia akan meremehkan ya, apa yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian kita teruskan, wa qad balagha min syiddatit tawaqi, dan sungguh telah sampai dari kedahsyatan, keluar biasaan penjagaan dari sifat sombong ini di sisi ulama salaf, mablaghun sebenar-benar penyampaian. Apa maksudnya? Ulama salaf, ulama orang-orang yang terdahulu yang mengikuti jejak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Apa mereka senantiasa menjaga dirinya daripada sifat sombong dengan sebenar-benar penjagaan. Jangan sampai Anda sedikit pun ada pada dirinya sifat kesombongan. Karena tadi Nabi menyatakan siapa yang
ada dalam hatinya mithqalu dzarratin min kibar, ada seberat zarrah biji, ya, kibar, sombong dalam hatinya, maka tidak akan masuk surga. Ini adalah ancaman keras dari Rasulullah SAW terkait dengan orang-orang sombong. Ya, demikian terkait dengan terjemah tafsiriyah dan faedah-faedah daripada paragraf yang sekarang kita pelajari. Selanjutnya kita akan sedikit mengambil satu saja pembahasan terkait dengan tata bahasa. Di sini yang kami angkat adalah at-tawaki. Kita lihat wa qad balagha min shiddatit tawaki. Ya, tawaki. Ini kita sekarang masuk ke sorof, ya, sorof. Tawaki dia timbangan tafa'ala ya tafa'alu tafa'ula. Kemudian ini contohnya adalah dengan menggunakan fi'il mu'tal. Dengan fi'il mu'tal. Dan ini mu'talnya adalah mu'tal namanya multawi. Namanya multawi. Ini tawakko ya tawakko tawakian. Asalnya adalah wako yaki. Asalnya wako yaki wikoyatan. Wako dia namanya fi'il mu'tal. Mu'talnya adalah multawi. Apa itu fi'il mu'tal? Mu'tal adalah fi'il yang ada salah satu atau lebih hurufnya berupa huruf illat, huruf penyakit. Apa huruf penyakit? Ada 3, alif, waw, dan ya. Nah, di sini yang kita angkat adalah untuk kasus fi'il yang awal dan akhirnya atau huruf pertama dan huruf akhirnya adalah huruf ilat. Itu namanya adalah fi'il mu'tal, masuk pada kategori multawi. Ya, multawi adalah fi'il yang huruf ilatnya ada di awal dan di akhir. Itu yang pertama. Yang kedua, tawaki ini bentuknya adalah isim manqus. Ini masuk kepada pembahasan nahwu, ya, pembahasan nahwu. Tawaki adalah isim manqus. Manqus adalah isim yang diakhiri dengan yaun lazimah atau ya yang asli, bukan ya tambahan. Tadi di awal tawakko dari kata wako yaki. Wako yaki huruf aslinya adalah waw, kof, dan ya. Maka ya ini adalah ya asli. Nah, ini adalah isim manqus. Isim manqus ketika dia jar, karena di sini adalah menduduki posisi mudhof ilaih. Syadda isim majrur wa huwa mudhof. At-tawaki mudhofun ilaih. Jarnya dengan kasrah. Kasrahnya nggak nampak. Maka kita katakan kasratun muqaddarah. Kenapa nggak nampak? Karena dia isim manqus. Ya, demikian terkait dengan pembahasan tata bahasa, semoga bisa dipahami. Dibahasanya sekarang tanya jawab, mana yang perlu ditanyakan silakan tanyakan, waktu Anda sekitar 6 menit. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ustaz, kalau misalkan nanya secara makna boleh nggak? Ya, silakan. Secara makna tadi kan dijelasin bahwa kalau kesombongan itu merupakan perusak adab-adab, ya. Bagaimana cara menghilangkan rasa sombong tersebut? Ya, bagaimana cara menghilangkan rasa sombong? Maka diantaranya dengan terus belajar. Terus belajar dan mendekatkan diri pada Allah dan meyakini bahwasanya yang sempurna hanya Allah saja. Yang lainnya tidak. Nah, setelah kita mengetahui siapa diri kita, maka kita akan mengambil sikap. Kita bukan siapa-siapa.
Kita menyatakan secara jujur, kita semuanya adalah seorang hamba Allah. Hamba, pembantu. Hamba ini lebih rendah daripada pembantu. Kalau pembantu bisa dibayar, digaji. Kalau hamba enggak. Hamba, kalau kita kaitkan dengan agama Islam, hamba ini adalah bisa dijual belikan. Hamba ini adalah seperti, maaf ngomong, hewan. Dijual, dipakai, nggak dibayar. Nah, kita dengan Allah Azza wa Jalla, kita adalah hamba. Kita adalah abdun min ibadillah. Hamba daripada hamba Allah. Maka tentunya sikap seorang hamba tentunya sesuai dengan dengan statusnya. Ya. Seorang hamba maka bersikaplah seperti hamba. Ibarat seorang karyawan biasa, maka tentunya kalau dia sadar dia adalah seorang karyawan biasa, hendaknya jangan mengambil sikap seperti pemimpin, seperti atasan, seperti manajer atau yang lainnya. Kapan karyawan biasa? Ya karyawan, menghormati atasan, merendah, tidak sombong dan yang lainnya. Jelas kira-kira ya akhwan al-karim? Syukran. Insyaallah jelas. Ya, ada lagi? Silakan yang bertanya ya. Ya ini Ustaz. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon dijelaskan secara detailnya ini yang anafil akli ilahnya itu Ustaz, penyakit dalam akal itu secara rinci apa ya Ustaz ya? Syukran. Afwan. Iya. Jadi tadi di awal kita nyatakan sombong adalah dia tanda dalam akalnya ada penyakit. Apa penyakit di sini? Ya penyakit kesombongan. Penyakit kesombongan ya. Karena dia merasa dirinya hebat sehingga dia sombong, berarti menunjukkan dia masih jauh daripada ilmu. Ya. Kita lihat dalam masalah tahapan-tahapan belajar. Tahapan-tahapan belajar diantaranya ya, ketika orang baru belajar, maka biasanya akan sombong. Jadi ketika orang sombong menunjukkan dirinya masih jauh daripada ilmu. Penyakit yang pada akalnya, pada pikirannya masih bertengger. Jadi perusak-perusak adab itu adalah penyakit. Jadi sombong sendiri adalah penyakit. Apa obatnya? Obatnya adalah tawadhu, merendah. Merendah hati, menghargai orang, menyadari dirinya adalah orang biasa. Jadi rendah hati adalah secara mudah kita ini memandang diri kita sama dengan orang lain, tidak lebih. Meskipun kita memiliki apa yang orang lain tidak miliki. Kita lebih tinggi ilmu kita lebih tinggi harta kita lebih yang lainnya. Tapi yang namanya rendah hati adalah kita menganggap diri kita sama dengan orang lain, tidak ada yang lebih. Tapi kalau sombong, baru punya anggaplah motor sudah sombong, baru punya apa sudah sombong. Nah, semua ini adalah semua sendiri sudah dinyatakan penyakit. Iya. Bisa dicerna pembahasan ini? Insyaallah. Oke, kalau selain sombong sendiri apa Ustaz ya? Ada nggak Ustaz penyakit yang menyakit yang bertengger di akal tersebut itu selain daripada sombong ya? Iya. Selain daripada sombong, masuk pada dia ujub, sum'ah, iriya. Ini semua adalah penyakit juga. Jadi penyakit-penyakit yang perlu dihindarkan adalah ria. Ria adalah penyakit. Iri, hasad, dengki. Tidak ridho dengan apa yang Allah beri. Tidak qanaah. Merasa nuntut terus kepada Allah Azza wa Jalla. Merasa Allah ini adalah enggak adil kepada kita.
Ini adalah juga penyakit. Ini semuanya perlu kita talibul ilmi, kita seorang mukmin membersihkan dari semua penyakit ini. Karena pada hari akhir nanti ada ayat yang berkaitan dengan hati. Bagian ayatnya yang terkait dengan hati yang bersih ini. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa